Halo semuanya, balik lagi sama gua Harun di channel Bokuchan. Kali ini gua akan ngebahas lanjutan dari video yang kemarin yang gua upload mengenai pengenalan lebih dalam lagi tentang fraksinya Suzuran. Di video kali ini gua akan menjelaskan kembali fraksi-fraksi yang lainnya yang berada di SMA Suzuran saat ini. Sebelum itu gue akan intermezzo dulu pada video yang sebelumnya yang gue menjelaskan bahwa di Suzuran itu kan tidak ada ketuanya. Gue menjelaskan ini juga apa yang dikatakan oleh si Sabakan. Yang pertama adalah Suzuran itu tidak mempunyai ketua. Ya memang gue juga mengatakan bahwa hanya beberapa orang saja yang bisa menguasai Suzuran secara full. Ternyata banyak yang komen, bukan semua bang katanya, cuma si Hana doang yang bisa menyatukan Suzuran. Gue minta maaf karena gue tidak membaca komiknya. Bagi kalian yang sudah mengetahui lebih lanjut tentang Suzuran ini, gue berterima kasih atas koreksinya. Oke, yang pertama dari fraksinya Lao yang sudah dikatakan oleh Sabakan bahwa fraksinya Lao ini tidak lebih dari 10 orang. Ya memang tidak lebih dari 10 orang, cuma ada 6 orang. Yang pertama dari anak kelas 2 yaitu Kamui yang selalu memakai masker. Yang kedua itu adalah Seta. Sabakan menjelaskan bahwa Seta ini adalah ketua dari kelas 2, dari beberapa kelas 2 yang mempunyai fraksi dan ketuanya itu. Dia itu yang paling kuat di antara yang lain. Ibaratnya kayak gini, misalkan kelas 2 dari Suzuran ini adalah Liga Spanyol lah ibaratnya. Dari tim-tim yang ada di Liga Spanyol, di Liga 1-nya ya, maksudnya di La Liganya, itu adalah ketua dari masing-masing fraksi. Dan Seta ini adalah Real Madrid ataupun Barcelonanya. Jadi terlihat gap yang sangat jauh antara Barcelona atau Real Madrid ini dengan papan-papan yang di bawahnya gitu. Kan bisa diartikan seperti itu. Terus ada Mangoroku yang disebut sebagai sang eksekutor. Dia juga sering makan permen. Dia ini tipikal orang yang selalu menyendiri katanya gitu. Terus yang keempat ada si Mercy yang ditambahkan oleh Yuken bahwa dia itu bukan hanya kuat, dia itu juga pintar otaknya. Dan si Sabakan juga menjelaskan bahwa si Mercy ini adalah nomor 2-nya gitu. Terus ada Binzo yang dikatakan, ya kita tahu Binzo adalah zombinya Suzuran. Seberapapun dia dipukulin dia tetap akan bangun gitu. Sawamura juga mengatakan bahwa kalau hanya mencerminkan kekuatan, mungkin Binzo ini kedua setelah Lao. Itu yang Sawamura bicarakan. Terus Yuken juga menambahkan bahwa dia bilang seperti ini. Oke, yang artinya itu di Odagumi juga ada orang yang seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut karena Odagumi ini menjadi tren akhir-akhir ini. Gua nggak tahu kenapa bisa jadi tren karena ada beberapa postingan yang mengatakan bahwa Odagumi ini adalah fraksi dari Suzuran. Gue juga ngeposting di Facebook sini bahwa ada yang menceritakan bahwa Odagumi itu adalah salah satu geng di luar Suzuran gitu. Tapi setelah gua upload video yang kemarin yang mengatakan tentang Odagumi, ternyata ada yang komentar bahwa Odagumi adalah salah satu fraksi dari Suzuran juga. Tapi mungkin kalian akan lebih tahu ketika kalian akan mendengarkan bahasan gua kali ini. Ini adalah fotonya Sabakan ketika menjelaskan kepada Fujio tentang fraksi-fraksi yang ada di Suzuran. Gue mau bilang, pertama fraksi di Suzuran ini yang Sabakan jelaskan, di kelas 3-nya ini ada 4 fraksi. Fraksinya Lao itu yang paling kuat. Dan Sabakan juga menjelaskan bahwa ada yang fraksi yang terbesar sampai yang fraksi yang terkecil. Ini adalah beberapa fraksi yang dijelaskan oleh Sabakan. Karena Lao sudah dijelaskan, mari kita pindah ke fraksi yang lain. Di papan tulis ini kita lihat di sebelah kiri itu ada tulisan kanji yang bisa dibaca mungkin menurut gue adalah Kiyomasa. Mungkin itu adalah Kiyomasa. Jadi yang sebelah kiri adalah Kiyomasa Ippa, yaitu adalah fraksinya Kiyomasa. Di situ ada 4 orang yang di bawahnya Kiyomasa karena yang paling besar itu adalah Kiyomasanya sendiri. Dan Kiyomasa ini, fraksinya Kiyomasa ini mempunyai bala tentara ataupun anggota sebanyak 50. Ini adalah yang terbesar. Oke, yang pertama selain Lao adalah Kiyomasa. Yang kedua ada Nishia Ippa, fraksinya Nishia. Yang anggotanya ada 3 orang dan yang ketuanya itu adalah Nishia. Dia mempunyai anggota ataupun bala tentara itu sebanyak 20 orang.
itu adalah fraksinya Misia. Terus yang ketiga ada fraksinya Kinjo. Kinjou Ippa. Berarti fraksinya Kinjo. Di situ juga Kinjo mempunyai 4 di bawahnya dia, yang artinya Kinjo-nya itu sebagai ketua dan mempunyai bala tentara ataupun anggota sebanyak 30 orang. Dan cuma Lao lah yang mempunyai fraksi paling sedikit, yaitu cuma ada 6 orang beserta dia. Tapi Sabakan juga mengatakan bahwa orang-orang yang masuk ke fraksinya Lao ini hanya orang-orang yang terkuat. Jadi seperti itulah fraksi-fraksi yang ada di Suzuran kelas 3 tahun ini. Dan ada beberapa foto juga yang membuktikan bahwa itu juga salah satu fraksi dari Suzuran. Yang pertama adalah ketika Fujio memperkenalkan dirinya bahwa dia itu dari Oyako, di situ gerakan kamera yang sangat cepat. Dan gue mendapatkan ada beberapa yang bisa gue lihat bahwa itu adalah fraksi lain dari Suzuran. Kenapa gue bisa mengatakan seperti itu? Karena pertama, tahu sendiri kan ketika ketua dan krocok-krocoknya Suzuran yang biasa, itu kan pasti gayanya kan berbeda. Entah potongan rambutnya, entah gaya style bajunya, penampilannya, ataupun gaya gestur tubuhnya gitu kan. Jadi gue bisa memastikan bahwa itu adalah salah satu orang dari fraksi yang lain dari Suzuran. Yang pertama ada 3 orang. Yang satu sedang merokok, yang di tengah itu mengucir kepalanya, yang satu lagi itu agak nggak kelihatan, cuman biasa saja. Dan ini di beberapa grup ada yang mengatakan bahwa dia adalah Oda yang gua katakan pada video sebelumnya, yaitu Oda Gumi. Karena menurut kabar ataupun kabar burung doang ya, tidak tahu pasti atau enggaknya, bahwa si Oda itu adalah salah satu yang terkuat juga di Suzuran. Dia adalah anggota Ballistic. Ballistic itu kan yang mempunyai lagu theme songnya ini si Suzuran. Kalau dilihat emang agak mirip yang pakai ya sedang merokok ini. Agak mirip dengan salah satu anggota dari Ballistic. Cuman kan kalau emang si Oda itu salah satu anggota dari fraksi Suzuran yang lainnya, ya mungkin dia adalah salah satu yang mempunyai fraksi gitu. Bisa dikatakan fraksinya Oda gitu. Berarti kan Oda Ippa. Tapi setelah melihat lagi ketika Sabaka menjelaskan bahwa ada beberapa fraksi juga, di situ tidak ada sama sekali tertulis tentang fraksinya Oda. Dan juga Yuken mengatakan kan bahwa ada orang di Oda Gumi juga yang mirip seperti Binzo. Yuken nggak bilang bahwa Oda Ippa, tapi mengatakan di Oda Gumi gitu. Jadi gue juga masih belum tahu apakah ini Oda adalah fraksi. Tapi gue yakin kayaknya bukan deh. Kayaknya bukan dari salah satu fraksi di Suzuran. Menurut gue ya, ini kan teori gue sendiri. Mungkin dia adalah yang dikatakan oleh salah satu followers gue yang di fanspage Bokuchan, mengatakan bahwa Oda Gumi itu adalah mungkin geng di luar Suzuran yang selalu ataupun ingin bertikai dengan Suzuran gitu. Terus yang foto yang kedua juga sebenarnya ini ada di trailer. Gue bisa mengatakan kenapa ini berbeda dengan yang lain, karena emang tingginya aja beda. Dan reaksi dia ketika dia mendengar bahwa si Fujio itu dari Oyako, reaksi dia ini kayak berbeda dengan yang lainnya gitu. Kayak apa sih ini? Mungkin itu adalah fraksi-fraksi lain selain fraksinya Lao. Jadi ya gimana? Kalian apakah percaya bahwa Oda Gumi itu si Oda ya? Kan si Oda salah satu fraksi yang ada di Suzuran, atau Oda Gumi itu adalah salah satu geng di luar Suzuran. Karena yaitu ada yang berpendapatan kalau si Oda Gumi itu adalah salah satu geng di luar Suzuran. Seperti itu. Dan terlihat juga ada si Nishia beserta fraksinya juga yang ketika Fujio itu dilepaskan pulang begitu saja, si fraksinya dia ini marah kepada fraksinya Lao gitu. Yang di situ ada si Mercy, Mangoroku sama si Binzo dan si Kamui. Dia mengatakan kenapa bisa dilepaskan begitu saja? Apakah kalian itu meremehkan kita Suzuran di sini? Kata Mercy, dia mengatakan bahwa ini beda kasusnya dengan Sachio katanya gitu. Karena mungkin Fujio ini kan belum tahu apa-apa tentang Suzuran. Dan juga dia kan masih menanyakan di mana itu Lao. Karena kan walaupun Lao ada di situ, mungkin Fujio juga tidak bisa mengetahui gitu. Karena dia kan cuma nanya di mana Lao. Makanya ini kata si Mercy, ini berbeda kasusnya. Mungkin dengan si Sachio. Gua nggak bisa bayangin ketika Sachio datang sendirian ke Suzuran, seperti apa kacaunya Suzuran. Karena kan Sachio sudah mengetahui tentang Suzuran. Sachio juga sudah mengetahui tentang Lao. Mungkin di situ ya Sachio
sama kayak Fujio mungkin dikeroyok dan tidak bisa pulang dengan selamat dan akhirnya perang melawan Suzuran. Dan juga anak kelas 1 ini namanya juga Nishia. Apakah ini Nishia yang sama yang dijelaskan oleh Sabakan yang ada di papan tulis itu? Karena Nishia ini kan kelas 1, yang dijelaskan oleh Sabakan itu kan dari kelas 3. Antara sama atau enggak gua masih belum bisa jelaskan, karena orang Jepang itu juga sendiri kan yang namanya Nishia itu kan tidak hanya ada satu gitu. Jadi segitu aja video penjelasan kali ini. Semoga kalian lebih jelas lagi. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di bawah. Ntar gue lanjutin di video-video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini karena masih banyak sekali pembahasan lebih jelas lagi tentang film High and Low Dwarf's Cross, yang mungkin nanti kelanjutan dari film ini makan mau dibawa kemana gitu. Karena kan gue juga kemarin di podcastnya Clip on X Universe bahwa ya udah 3 aliansi ini, Oya, Kosen, dan Suzuran ini seperti Iron Man, Captain America, dan Thor. Ya emang sih ini mirip. Ketika nanti udah mereka menjadi satu, siapakah lawan berikutnya? Gua sama dia itu ngobrolin bahwa mungkin lawan selanjutnya adalah dibilang sudah memasuki Yakuza. Cuman kayaknya ketika melawan Yakuza ini masih bukan levelnya anak-anak SMA deh. Makanya mungkin Sword akan muncul kembali gitu bersama anak-anak Toarushi. Karena banyak yang mengatakan ataupun komen bahwa Suzuran ini di komiknya bisa melawan anak-anak dari Yakuza. Gue mengatakan bro, di komik bisa begitu, di live action lebih susah lagi. Ketika anak-anak sekolah SMA bisa ngalahin Yakuza, apalagi di bioskop, di film sebesar High and Low, gimana harga diri seorang Yakuza? Yakuza Jepang bro, itu mafianya Jepang. Itu bertengkar aja udah nggak pakai tangan, apalagi yang dijelaskan oleh salah satu pentolan Kuryu Group kan yang waktu itu ngomong ke Cobra bahwa pertarungannya itu berbeda sekali antara anak-anak muda dengan anak-anak dewasa. Yakuza udah memakai pistol dan pedang. Seberapapun kuatnya Lao yang ada di Suzuran, ya maaf aja ketika melawan Yakuza sekelasnya Yakuza yang hukum aja bisa dibelokkan, yang mafianya Jepang ya mungkin masih belum bisa gitu. Ya maaf aja ini. Kalau di komiknya emang diceritakan udah bisa ngalahin Yakuza, kalau di live action anak SMA bisa ngalahin Yakuza, gimana harga diri seorang mafia Jepang? Itu doang sih. Jadi sekian dulu dari saya. Sekali sama Desta.